Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar menggunakan Kita coba belajar menggunakan atau simulasi TKA secara offline ya. Berarti aplikasinya ini aplikasinya seperti ini, ukurannya ini sekitar 110 mega ya. Ini aplikasinya hanya untuk saat ini hanya bisa berjalan di sistem operasi Windows ya. Kalau untuk yang mobile HP ya, pakai Android atau pakai iOS belum bisa, belum ada. Berarti Anda nggak mau ya harus pakai Windows ya. Kalau laptop Anda pakai macOS atau pakai Linux ya nggak bisa, kecuali Anda pakai emulator gitu ya. Kayak Genymotion, BlueStack, Nox dan lain sebagainya. Ini Anda install dulu ya. Diinstal, habis diinstal nanti muncul menu seperti ini, muncul icon gambar seperti ini gitu ya. Tinggal Anda pastikan di komputer Anda itu ada web browser ya, nggak butuh koneksi internet, tapi pastikan ada web browsernya. Boleh pakai Mozilla Firefox, Google Chrome atau yang lain gitu ya. Kalau sudah di double klik nanti Anda akan diarahkan secara otomatis ke halaman web yang ini. Halamannya ini ya, saya zoom, localhost, nggak usah diketik, tinggal di double klik nanti otomatis URL-nya atau alamatnya sudah berubah seperti ini ya. Kalau sudah, kita pilih jenjangnya ya, berhubung kita itu SMK, kita pilih yang SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, atau orang-orang bilangnya STM, Sekolah Teknik Menengah gitu ya. Jenis mata pelajaran sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ada dua, yang pertama adalah wajib sama pilihan ya. Kalau untuk anak SMK yang wajib ada 4 ya aslinya ya. Berarti aslinya ada 3, mohon maaf. Berhubung yang pilihan itu ada 1 mapel yang dibuat wajib, kalau anak SMK, maka saya anggapnya ada 4. Ya. Kalau di teksnya tertulisnya ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Tapi khusus anak SMK, di mapel pilihan yang ada 19 mapel itu, ada 1 mapel yang untuk anak SMK, itu wajib, yaitu PKK. Kewirausahaan itu loh, proyek kreatif dan kewirausahaan itu wajib bagi anak SMK. Kalau anak SMA nggak wajib, gitu ya. Itu. Terus ini nyoba klik milih mata pelajaran wajib ya. Terus di sini ada 3 hal tadi ya, matematika atau bahasa Indonesia. Contohnya matematika lah. Klik simulasi ya. Nah, berhasil seperti ini. Terus yang di sini ada username sama password, nggak usah dirubah, biarin aja. Nggak ngefek nanti ya. Ini hanya latihan aja. Latihan untuk ngenalin UI-nya, tampilannya, menunya. Oh, lu gini, gue ini nilai lu gini, lihat soalnya gini, menunya klik gitu loh, Pak. Ini untuk pengenalan lah ya, gitu. Ini nggak usah dirubah. Klik login. Nah, kalau pengen tahu passwordnya ya diklik gambar mata gini, ya. Tapi ini nggak perlu diperhatikan, intinya langsung klik login lah, ya. Besok ketika Anda TKA beneran, ya, yang online itu ya, maka ya harus sesuai dengan username password sampean. Nanti dibagikan ada kartunya. Tunggu aja tanggal mainnya, November ya. Besok masih simulasi Ayo TKA ini. Klik login. Oke ya. Kalau Anda lihat di sini di pojok kiri atas, mohon maaf, di pojok kiri atas yang ini Mas, Mbak. Di sini ada token ya, ada token. Nanti tokennya yang mengeluarkan adalah server. Berhubung ini simulasi latihan, maka sama pembuatnya, sama programmernya dibuat otomatis muncul. Tapi besok ketika bulan November, habis Anda healing, habis Anda karya wisata ya. Iya kan? Habis ini STS tanggal 29 September Anda STS. Selesai tanggal 6 Oktober. Habis itu ujian lagi yaitu TKA. Habis TKA selesai, insya Allah sudah mulai 18 November itu sudah mulai gelombang 1 ang uli itu, Pak. Sudah mulai. Cuma mohon maaf sampai saat ini belum muncul informasi resmi. Oh, kalau K1 tanggal berapa, gelombang berapa belum muncul. Base ke berapa, duduk sebelah mana belum ya. Tunggu aja besok ya. Belum dirilis. Kalau sudah seperti ini, Anda lihat di panel sebelah kanan di sini, yang perlu Anda isi itu adalah nama peserta, terserah diisi ngawur nggak apa-apa ya. Contoh, kasih misalnya Ucup misalkan itu ya. Ini ngawur nggak apa-apa. Ya, ini kan latihan aja. Oh, besok menunya seperti ini ternyata gitu ya. Tokennya ambil dari sini tadi, tokennya. Ini ada double klik seperti ini, Ctrl C atau klik kanan copy, tempelin sebelah sini Mas, Mbak.
paste, Ctrl V. Klik submit. Ini kebanyakan spasi Pak Ihya, maaf. Klik submit ya. Klik submit ya. Nah, tunggu seperti ini. Ya. Muncul seperti ini. Ini latihannya cuma 15 menit ya, soalnya cuma 10 ya. Terus kalau Anda pakai aplikasi AYO-TKA ini tidak muncul nilainya ya. Kalau pembahasan soalnya muncul, reviewnya muncul reviewnya. Oh, mana yang benar, mana yang salah gitu. Cuma kalau Anda ingin tahu saya dapat nilai berapa ya, nggak muncul di sini ya. Klik mulai. Nah, muncul seperti ini. Ya. Ini durasinya tambah lama ya tambah habis. Ini contoh aja. Kan simulasinya kan 15 menit kalau di aplikasi ini. Ya, Anda harus familiar sama tampilannya. Bahasa kerennya dari UI-nya, user interface-nya. Ini tampilannya seperti ini. Diperhatikan lagi supaya besok gak bingung ya. Tapi insya Allah kalau nanti kaji, insya Allah lah. Insya Allah paham lah ya. Di sini ada menu seperti ini, Mas. Nah, di pojok ini, kita bahas yang pojok ini ada ukuran font. Mohon maaf, barangkali ada di antara Anda atau teman Anda yang kok cilik Pak, menurut saya gede no Pak. Ini ada ukurannya, tinggal Anda klik. Ya, pilihannya mohon maaf cuma 3 ya. Nek kurang gede meneh ya sampeyan kudu delok ngene Pak, harus maju lah Pak ya. Baik kurang gede meneh. Ini kan mohon maaf tampilannya kan seperti ini ya. Ini kalau Anda klik Pak, yang pojok ini kiri atas. Kalau Anda klik contoh ya, mohon maaf. Ini misalkan waduh Pak, kurang gede Pak, nggak kelihatan Pak. Misalkan. Ini diklik aja Mas, klik. Nah, nanti besar. Ini ada klik kecil. Ini diklik lagi lebih kecil lagi gitu ya. Ini. Cuman ini namanya program simulasi, mungkin ada bugnya juga ya. Berikutnya. Terus di sini kalau Anda ingin tahu, Pak, niki soalnya pinten Pak soalnya Pak. Ya. Berhubung ini kembali lagi ini simulasi, ya kita nggak perlu banyak-banyak soal. Yang perlu itu paham menunya gitu ya. Ini diklik informasi soal, nanti akan muncul soalnya jumlahnya ada berapa. Saya klik dulu informasi soal, nanti muncul ya. Oh, mohon maaf. Ya, diklik yang daftar soal ya. Nah, ini jumlah soalnya gitu ya. Untuk informasi soalnya sementara masih kosong kalau di aplikasi ini gitu ya. Anda bisa pindah-pindah soal dari cara ini tadi. Anda klik misalkan, ini diklik mau langsung ke soal nomor 10, Pak. Monggo nggak apa-apa. Ini tinggal diklik, Anda akan diarahkan ke soal nomor 10, ini ditutup soal nomor 10 ya. Balik lagi ini diklik nomor 5, langsung ke soal nomor 5. Nah, ini. Ya beres ya yang ini sih ya. Ini ada waktunya untuk informasi soal sementara masih kosong. Ini nama mapelnya, ini daftar soalnya, ini akun Anda. Ya. Terus yang bawah di sini. Ini ada tombol soal sebelumnya. Berarti pindahnya itu ada 2 langkah. Yang pertama itu klik soal sebelumnya atau back yang atas ini Mas, di atas ini atau soal sebelumnya atau Anda klik daftar soal. Anda pilih yang mana yang mau Anda kerjakan, soal yang keberapa gitu ya. Itu tutup. Terus kalau ragu-ragu itu nanti ditandai ya. Berarti sebelum Anda klik finish, kalau ragu-ragunya nggak dihilangkan tandanya, itu maka nggak bisa di finish. Ya. Barangkali Anda ngitung ini jawabannya apa B ya. Ya kok wis misalkan gitu. Ya udah Anda klik ragu-ragu, diklik seperti ini, klik Pak Ihya. Nah, dicentang ya, diklik. Nanti kalau kita lihat di sini, soal berikutnya misalkan seperti ini, kita masuk lagi ke daftar soal. Nah, munculnya seperti ini. Ya, barangkali Anda ngerjakan soal yang menurut Anda dilema, ragu-ragu gampangan gitu ya. Anda tandai ya. Ini kan 10 kan, besok nggak 10 besok ya. Ditandai. Klik lagi ke sini untuk menghilangkan tanda kuningnya. Ya, diklik lagi Pak, dihilangkan checklistnya. Ini Pak. Nah, gini ya. Soalnya kalau nggak ada hilang kan nggak bisa di finish nanti, gitu ya. Barangkali Anda ngalami kasih di finish ya. Oh iyalah, Pak, dari kalau cali Pak, gitu ya. Seperti ini. Terus soal berikutnya ya Kalau soal berikutnya ya lanjutnya seperti biasa. Kalau sudah halaman terakhir Pak, soal terakhir klik. Kalau sudah kita klik yang ini soal nomor 10 ya. Kalau di matematika ini simulasi ini soal yang terakhir. Anda klik soal berikutnya, nanti muncul penampakan seperti ini. Nah, penampakan seperti ini. Nah, kalau offline seperti ini kan cepat lambatnya bergantung spek komputer Anda sama kondisi komputer Anda.
Kalau speknya tinggi tapi mohon maaf Windows-nya korup, misalkan kena virus dan lain sebagainya ya lemot. Tapi kalau besok parameternya tambah 1. Besok kan online, pakai jaringan. Kalau ini kan offline diinstal aja. Ya. Loh Pak tadi kok download dulu pakai ini Pak. Iya kan downloadnya Pak. Daripada ngopi pakai flash disk, ya udah tak kasih link. Tapi besok ketika hari hanya November, maka cepat lambatnya bergantung 3 hal. Yang pertama yang pastilah koneksi internet lah kan online Pak. Yang kedua, kondisi PC Anda. Semoga aja PC Anda nggak rewel, nggak ngambek, ya, nggak stuck gampang di situ ya. Pak nggak bisa ini Pak, kurang satu ya Pak nggak bisa ya. Semoga lancar gitu ya. Yang ketiga, usernya tergantung orangnya. Berarti jawab soal itu cepat lambatnya bergantung usernya. Tapi tetap nggak jaminan ya. Kalau siswa itu selesai duluan, finish submit duluan, mesti bener ya enggak. Nggak bisa ya. Soalnya kan nilainya nggak muncul nilainya, Pak. Kalau udah muncul seperti ini, ya udah klik selesai tes. Kalau Anda yakin jawaban yang Anda pilih tepat lah, Bang itu ya. Klik selesai tes. Udah muncul seperti ini reviewnya, ada kan reviewnya. Ada reviewnya seperti ini. Ini kunci jawabannya. Yang perlu saya sarankan ke sampean, selain Anda paham ini, Anda kalau latihan simulasi, nggak peduli Anda pakai yang tadi tak share, di-share sama Mas Novan tadi yang online, itu yang harus Anda pahami itu cara jawabnya, bukan jawabannya apa, bukan caranya. Kok bisa 11/12 itu apa jawab? Ya. Besok itu ujiannya, Anda nggak bisa buka web, misalkan Anda buka nyontoh lah, misalkan pakai ChatGPT atau pakai Google Gemini, misalkan nggak bisa, gitu. Makanya ketika ada latihan soal yang ini atau yang tadi, yang online tadi, itu kan ada kunci jawabannya nih. Cuma jawaban itu, bukan pembahasannya, bukan. Maka Anda harus belajar cara kok iso jawabannya keling ngono. Makanya harus tahu pembahasannya. Contoh, tak kasih contoh sebentar. Monggo Pak Fahmi. Ini ya. Kalau bukunya yang Erlangga banyak sih, yang gratisan aja lah ya. Contoh lah, ini memang ada kunci jawabannya ini, buku ini. Cuman kunci jawaban ya, bukan pembahasan ya. Oke, apalagi Anda menemui soal yang ada keterangannya ini, Pak. Hot high order thinking skill. Berarti soalnya itu, cirinya soal hot itu pasti ada soal ceritanya lah gitu. Sebuah gitu, gak langsung apa yang dimaksud lah, gak gitu. Sebuah apa ada cerita ini dhisik lah gitu ya. Ada pemantiknya dulu. Gini. Yang mana sebelum Anda jawab, pastikan Anda harus dibaca dulu, dipahami maksudnya soal apa. Gitu ya. Ini yang dimaksud literasi, gitu ya. Contoh ya, kita lihat di sini sebentar. Kita kasih contoh 2 lah ya, atau 1 aja. Nah, ya, ini aja inilah, ini aja bis. Sih gampang-gampang ya. Soalnya saya nggak begitu suka ya matematika ya. Ini contoh, sing gampang. Gampang menurut siapa ini ya? Ini soalnya seperti ini soalnya ya. Tolong diingat-ingat bahwasanya TKA itu untuk validator. Berarti kalau Anda kuliah di negeri, sering saya sampaikan ini. Berarti kalau Anda kuliah di negeri, PTN, perguruan tinggi negeri, maka nilai TKA-nya wajib bagus. Nilai TKA itu memang bukan penentu kelulusan, bukan penentu kelulusan, cuma dia sebagai validator. Berarti mohon maaf kalau nilai di rapot Anda 9, tapi TKA-nya di bawah 6, di bawah KKM, ya kemungkinan diterimanya kecil, Pak. TKA-nya minimal berapa, saya nggak hafal. Ada keterangannya nih, Mas, penskoran TKA. Kalau mau dibaca silakan 17 halaman. Gitu ya. Saya nggak jelaskan yang banyak-banyak. Ini ada skorannya gitu ya. Gitu. Nanti Anda baca sendiri levelnya ya. Saya hanya bahas kunci jawabannya kok bisa E gitu loh, Pak. Ya. Yang mana ya? Lihat angka semua ini ya, namanya matematika ya. Yang mana ya? Sebentar. Aduh. Ini ya, misalkan inilah. Soal nomor 40 ini ya. Soal nomor 40 diketahui ini. Ini jawabannya C ya. Jawabannya C. Soal nomor 40 bentar. Ini halaman berapa ini? Ini halaman
17 ya, mohon maaf. Bentar. 40. Satu aja wis ya, satu aja. Lah ini nih, ini. Sama udah pernah tahu nggak AI namanya apa sih? Lupa saya, ada tak bookmark kok nanti. Contoh ya ini. Cara ngejakannya gini. Berarti ini Anda screenshot ya. Kalau nggak mau ngetik, Anda screenshot kalau nggak mau ngetik ya. Ini ada screenshot, saya pakai snipping. Soalnya aplikasi yang ini biasanya saya pakai itu saya buat ngerekam ya. Ini aplikasi snipping new, ini di blok ini Pak. Ya. Ini. Terus ada copy Mas. Mana kopinya? Ini ya, copy. Anda buka Google aja lah. Misalkan gini Pak. Google sekarang itu sudah ada AI-nya ya. Yang maksudnya pencariannya ya. Kalau Anda klik Google gini, google.com, nanti di pojok kanan, ini ada mode AI. Ada mode AI. Ini Anda klik gratis ini Pak. Kalau ChatGPT kan ada batasan nih. Oh ini gratis. Terus Anda tempelin tadi gambarnya. Klik gitu Pak. Kita buktikan, bener nggak antara pembahasan soalnya tadi sama ini. Tempelin gini, terus Anda ketik prompt-nya Pak. Sebagai export, koma, ya. Mohon Anda bantu menjelaskan ya kunci jawaban soal pada gambar tersebut beserta yang ini yang penting beserta pembahasannya ini ya. Titik, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMK. Udah gitu aja. Ya gak apa. Siswa Gen Z. Ya gak apa-apa. Udah, enter. Sama ini modelnya punyanya Google, dia akan nyoba. Jawabannya 35 sama kan dengan tadi kan? Ya, cuman kalau di buku ini jawabannya 35. Kita lihat kunci jawaban. Kunci jawaban nomor soalnya 40 Pak Ihya. Oke. 25 halaman 17 ya tadi ya. Nah ini. Kalau kita lihat di sini, bentar. 35 kan? C. Kalau kita bandingkan dengan yang di sini, ini. Nah, ini dijelaskan ini ya. Dengan bahasa tadi, dengan bahasa yang mudah dipahami anak SMK, dengan bahasa Gen Z, seperti ini. Diajari sampean ini ya. Cuma terkait paham enggaknya ya tergantung orangnya. Cuma ini kan dikasih tahu langkah-langkahnya sebelum tahu jawabannya ini. Ini caranya. Tinggal Anda berusaha memahaminya. Gitu. Berarti Anda sering-sering latihan kalau ingin nilai TK-nya optimal gitu, Pak. Semuanya tergantung ikhtiar Anda ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Coba satu aja contohnya. Kalau sudah seperti ini, ya, nah, sudah seperti ini, soal TKA itu pilihannya kalau nggak salah, saya lupa ini ya, soalnya itu tipe soalnya, bentuk soalnya kalau nggak salah itu ada 3 kalau nggak salah. Pilihan ganda kompleks, sama benar salah, kalau nggak salah ya. Isinya nggak ada isinya. Kalau nggak benar salah, pilihan ganda tunggal, berarti kalau pilihan ganda tunggal yang benar ya 1. Sama pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari 1. Bentuknya centang biasanya itu ya. Kalau sudah seperti ini, Anda klik keluar ya. Ingat ya ini nggak muncul nilainya. Berarti Anda kalau latihannya ini ya jangan berharap muncul nilainya ya. Terus ini bisa diulang-ulang gitu. Dengan soal yang sama gitu ya. Udah beres ya ini ya. Oke. Nanti kalau nggak paham ya tanya teman atau sharing ya. Ini saya simpan.